Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor UNESA yang diwakilkan oleh PLH Rektor, Bapak Profesor Dr. Matlazim MSI. Yang terhormat PLH Warek 1 Bidang Akademik, Dr. Dwi Cahyo Kartiko MKes. Yang terhormat Dekan FISHA, Profesor Dr. M. Turhanyani MA. Yang terhormat Direktur Vokasi yang diwakilkan oleh Wakil Direktur 1 Bapak Warju SPD STMT. Yang kami hormati Ketua Prodi, dosen, serta tenaga kependidikan selingkung program vokasi UNESA, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Selamat datang di acara Branding Vokasi dan Expo Kewirausahaan dengan tema Hilirisasi dan Komersialisasi Produk Research PKM dan PMW untuk menyambut UNESA PTNBH. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Senang sekali saya Brilian Angelia dapat memandu acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Acara ketiga, pembacaan doa. Acara keempat, sambutan-sambutan. Acara kelima, peresmian Banesa dan Semanggi. Acara keenam, gelar Expo Kewirausahaan. Acara ketujuh, kunjungan lab busana dan lab komputer vokasi UNESA. Acara kedelapan, Ramatama sebagai acara penutupan. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Hadirin dipersilahkan berdiri. Di sana aku berdiri, jadi
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Bapak Dr. Wiono MPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita dudukkan kepala sejenak seraya membacakan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam rahmat dan lindungannya. Kepada yang non-muslim dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa tikafa'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wajh asmihi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kami dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan kegiatan branding dan expo kewirausahaan di program vokasi Universitas Negeri Surabaya. Lindungilah kami, jiwailah tekad kami, pengabdian kami dengan keimanan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, kecerdasan dan kearifan, serta tuntunlah kami ke jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, berilah kami rahmat dan hidayah-Mu, agar kami mampu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan segala tugas yang kami emban. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami. Ampunilah para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Masukkanlah mereka ke surga-Mu, muliakanlah kedudukan mereka di sisi-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Hanya kepada-Mu lah kami menyembah, dan hanya pada-Mu lah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum mulai ke acara selanjutnya, saya sapa dulu untuk Bapak Dekan FT, Bapak Wahyu SPD MPD. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama akan ada sambutan dari Direktur Vokasi yang diwakilkan oleh Wakil Direktur Vokasi 1, yaitu Bapak Warju SPD STMT. Bapak Warju dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati harum baunya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu Bapak Ibu. Yang saya hormati PLH Rektor Universitas Negeri Surabaya, Bapak Profesor Dr. Matalazim MSI yang telah hadir. Yang saya hormati PLH Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Dr. Dwi Cahyo Kartiko MKes. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Bapak Profesor Muhammad Turhandiani MA. Yang saya hormati PLH Dekan FT, Bapak Wahyu Dwi Kurniawan SPD MPD yang sebentar lagi akan menjadi Dekan FT. Yang saya hormati Kaprodi Selingkung Program Vokasi, Bapak Ibu dosen, pembina BEM, pembina Himaprodi, dan teman-teman mahasiswa Cak Daning, Mbak Lisa, dan Mas Rizky, program vokasi yang hadir, dan seluruh mahasiswa vokasi yang hadir di ruangan ini. Tepuk tangan buat kita semuanya. Puji syukur alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita ya. Salah satunya adalah branding produk-produk unggulannya program vokasi. Bapak Ibu dan adik-adik silakan toleh ke sebelah kanan semuanya. Nolehnya ke kanan. Ada 2 butik di samping kiri saya atau samping kanannya panjenengan semua. Yang sebelah kiri adalah batik Semanggi Surabaya dari tangan kreatif Bu Indarti SPD MSN. Tepuk tangan dong. Kemudian sebelahnya lagi ada batik Tanah Unesa atau Banesa, produk tangan kreatif dari Bu Irma Rosanti MDS. Tepuk tangan buat Bu Irma. Dan di sebelah kanan saya ada produk-produk unggulan dari mahasiswa program vokasi. Yang pertama adalah produk program mahasiswa wirausaha atau PMW yang kita danai dari program vokasi pendanaan PNBP tahun 2022 sejumlah 16 produk unggulan. Tepuk tangan dong buat PMW kita. Kemudian ada tambahan beberapa produk dari Sarjana Terapan Tata Busana 2019, 2020 dan 2021 ya, yang hadir dan ditampilkan di branding dan pameran Expo Kewirausahaan Program Vokasi pagi hari ini. Bapak Ibu dan adik-adik, sengaja kita brandingkan ya agar ini nanti menjadi produk unggulannya vokasi, dan semoga nanti baju-baju kedinasan kita baik di vokasi, di FT, FEB, FISH, kemudian FMIPA, FIP, FBS, dan VIO nanti bisa memakai produk unggulannya vokasi. Dan yang saya kenakan ini adik-adik, Bapak Ibu, batik Semanggi Surabaya. Ganteng enggak? Cakep enggak? Yang cakep batiknya bukan orangnya ya. Yang dipakai Mas Wadir 2, Pak Abdul Hafid MPD ini adalah batik Tanah Unesa atau Banesa. Seperti itu produknya. Nah, monggo Bapak PLH Rektor dan Dekan nanti bisa mengambil di sebelah. Bonus bagi yang hadir ya. Iya. Nanti panjenengan dapat promo 1 di endorse, jangan lupa hubungi kami di ya. Dan adik-adik saya doakan semoga produk-produk PMW-nya tidak berhenti di bulan November ini ya. Laporan selesai enggak, tapi panjenengan bisa diarahkan ke startup. Karena kakak kelas Anda sudah banyak yang berhasil sampai mendirikan CV dan PT dari produk unggulannya PMW.
Bahkan kemarin ada yang lolos KBMI, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia di tingkat nasional. Jadi harapan kami produk-produknya panjenengan tidak berhenti di display hari ini, tapi nanti bisa to be continue to the next level. Baik yang startup maupun yang IBT atau industri berbasis teknologi. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya, semoga yang kita rancang ini bisa menginspirasi produk-produk yang lain ya, sehingga akan menyiapkan UNESA menyongsong perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. Vokasi, beraksi, berprestasi, bersinergi. UNESA satu langkah di depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Cincin berlian untuk yang terkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Warju atas sambutannya. Sambutan yang kedua dari Rektor UNESA atau yang mewakili PLH Rektor, Bapak Profesor Dr. Matlazim MSI, dipersilahkan. Beri tepuk tangannya yang meriah dong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul dalam rangka branding dan expo kewirausahaan program vokasi yang luar biasa ini. Yang saya hormati Bapak Direktur Vokasi, Bapak Wakil Direktur 1 Vokasi, Bapak Wakil Direktur 2 Vokasi, Bapak WR1 PLH-nya, PLH WR1, Bapak Dekan Visa, kemudian Pak Dekan FT, walaupun PLH juga Dekan sekarang ini. Jadi kalau ada pembagian batik oleh Pak Wadir 1 harus dikasih juga Pak Wadir 1. Saya ini PLH Rektor ya. Biasanya Pak Rektor kan pakai topi. Saya sekarang juga pakai topi. Walaupun enggak berani pakai sepatu, yang satu merah, satu putih enggak berani saya. Belum berani. Ya, Rektor, Dekan, Direktur, Wadir, ini semuanya kan peran ya. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, mahasiswi yang saya banggakan ya. Kita semua saat ini kan memainkan peran ya. Jadi saya ini berperan sebagai PLH Rektor saat ini, Dekan FMIPA. Bapak Ibu juga memainkan peran. Anak-anakku mahasiswi juga memainkan peran. Sepertinya enggak ada mahasiswa ya, mahasiswi semua ini. Delik ya. Dosennya juga sedikit yang bapak-bapak ya. Kebanyakan ini. Apa takut dengan Pak Dr. Wiono? Takut ditinju atau gimana? Iya, saya juga bangga tadi MC-nya itu sekalian menjadi dirijen ya, yang luar biasa. Yang ini jarang kita temui, baru di vokasi ini ya. Ini inovasi juga ini ya. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, saat ini UNESA sudah menjadi PTNBH. Ini perlu membudayakan kewirausahaan ya, baik itu Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa. Ini yang penting. Nah, mental berwirausaha, budaya berwirausaha ini tidak gampang. Jadi dari hasil survei yang diadakan oleh CEO World ya, CEO World itu ditemukan bahwa 76% mahasiswa itu tidak ingin menjadi wirausaha. Karena memiliki gambaran wirausaha itu sulit gitu. Hanya 4% saja yang suka wirausaha. Sisanya itu
Ya, jadi yang 76% suka menjadi pegawai. Padahal saat ini pegawai itu kan semakin sulit ya, apalagi PNS. Maka satu-satunya cara lulusan mahasiswa itu harus membangun mental budaya kewirausahaan. Ini yang harus dipahami bersama. Tidak hanya mahasiswa tapi dosen. Dan saya sendiri juga tipis-tipis berusaha ya. Dari dulu mahasiswa itu tipis-tipis berwirausaha saya. Nah, untuk bisa berwirausaha itu modalnya ini salah satu hal yang luar biasa ini. Jadi modalnya wirausaha itu satu harus kreatif. Ini ditulis dalam majalah CEO World ya. Kreativitas, inovasi, dan keberanian. Ini saya kira sudah menunjukkan 3 hal. Ada kreativitas, ya beberapa produk-produk inovasi dari mahasiswa vokasi dan di bawah arahan dan bimbingan Bapak Ibu dosen vokasi. Kebanyakan ini Bapak Ibu dosen yang ya, busana, tata busana, dan tata boga ya. Yang paling banyak, ya. Makanya banyak yang cewek-cewek ini. Kalau bapak-bapak dosen masa ngajar juga ini ya, di tabusan juga ada. Hah? Modelnya ya, jadi modelnya ya. Jadi 3 hal ini, kreativitas, inovasi, dan keberanian untuk mengambil resiko. Keberanian untuk mengambil resiko, karena berwirausaha itu jangan bayangkan langsung sukses, berhasil, tidak butuh proses. Kalau saya pernah membaca riwayatnya Bob Sadino itu, wah itu luar biasa itu, kegagalan demi kegagalan itu dia alami. Dan dia menyadari bahwa kesuksesan itu pasti diawali dari kegagalan. Jadi saya yakin kok 1000 kali kegagalan, pasti suatu saat 1 kali akan mendapatkan kesuksesan. Nah ini sekarang sejak dulu kan sukses. Dan adik-adikku mahasiswa-mahasiswi, dan itu harus dipedomani ya. Jangan kemudian setelah Anda punya keberanian membuka usaha, memulai usaha, startup ya, kemudian mengelola usaha, melestarikan usaha, ini tidak ada tantangan. Itu pasti banyak tantangan di sana. Kegagalan itu pasti. Mungkin awal-awalnya rugi, itu juga pasti. Itu hal yang pasti. Tidak langsung Anda pameran, kemudian langsung pembelinya banyak. Tidak bisa seperti itu. Kegagalan demi kegagalan, itu harus Anda siap. Siap mental, siap fisik, dan siap gagal, dan yakin bahwa suatu saat Anda akan mencapai keberhasilan. Nah, dari beberapa survei tadi, itu memang ada mahasiswa sekitar 4% saja yang memang betul-betul ingin berusaha. Nah, setelah diteliti oleh CEO World, dari 4% itu, kemudian sampai lulus itu menjadi objek penelitian, target penelitian CEO World. Ternyata sejak mahasiswa yang pengen betul-betul menjadi wirausaha, kemudian membuka usaha, itu alhamdulillah dari risetnya CEO World itu, dari 3% tadi itu, dari 4% tadi itu 3% itu sukses berusaha. Walaupun itu setelah membutuhkan waktu yang cukup ya, ada yang 2 tahun sudah sukses, ada yang 10 tahun baru sukses ya. Artinya 9 tahun sebelumnya itu gagal, sering rugi ya, sering tekor, sering pinjam modal ke bank, tapi tidak bisa mengembalikan. Itu banyak dialami oleh entrepreneurship ya, para pengusaha. Tapi jangan kemudian berhenti di situ ya. Itu adalah proses perjalanan untuk mencapai kesuksesan dalam berwirausaha. Dan perlu diketahui anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, bahwa pada saat ini Indonesia itu memiliki bonus demografi, di mana usia produktif itu luar biasa banyaknya. Nah, ini bisa menjadi berkah atau bisa menjadi musibah ke depan itu bagi negara, bagi sistem sosial masyarakat. Menjadi berkah manakala
para pemuda, khususnya pemuda terdidik mahasiswa, ini memiliki keterampilan, memiliki kompetensi yang bisa diandalkan untuk kehidupan di masa depan. Ini menjadi berkah. Manakala tidak punya kompetensi, maka lulusan pemuda yang terdidik ini justru bisa menjadi musibah. Akan menjadi kesedihan bagi orang tuanya, yang orang tua merasakan menyekolahkan dari semester 1 sampai semester 8 dengan biaya yang luar biasa, yang dari desa mungkin jual sapi, jual kerbau, bapaknya jungkir balik untuk membiayai anak-anaknya, tapi ternyata begitu lulus itu nganggur. Jadi PNS, nggak ada lowongan atau sedikit lah lowongan, sementara yang daftar banyak. Nah, ini satu-satunya cara adalah membangkitkan jiwa berwirausaha. Ini semua program studi memang ada mata kuliah KWU, kewirausahaan. Tapi itu tidak cukup ya, sangat tidak cukup. Harus ditambah dengan kegiatan dan branding-branding semacam ini. Pelatihan-pelatihan ya. Kemudian mengikuti hibah-hibah kompetisi yang tadi disampaikan oleh Pak Wadir 1. Ini dalam rangka untuk memupuk, membina dan membangkitkan jiwa wirausaha. Tidak hanya teori tapi sampai praktek membuka CV. Tadi sudah ada membuka CV ya Pak Wadir ya. Luar biasa. Ini berarti tahapannya sudah masuk ya, syarat untuk inovasi, kreatif, berani membuka CV, itu punya keberanian untuk mengambil risiko berarti. Kalau tidak punya keberanian mengambil risiko, maka itu berarti tanda orang itu tidak punya jiwa kewirausahaan. Risiko apa? Ya risiko rugi, risiko gagal, risiko mungkin tidak punya dana modal. Karena ada 6 hal yang dipakai oleh CEO waktu itu, ada 6 indikator. Jadi negara-negara yang masuk 10 besar ya, negara kewirausahaannya maju, itu yang pertama itu Amerika. Kemudian Jerman, disusul Inggris, kemudian Singapura, Israel, Uni Emirat Arab ada di sana. Sampai ke bawah saya cari 10 besar, tidak ada Indonesia. Saya cari 20 besar, Indonesia juga tidak ada. Saya cari 30 besar, Indonesia juga tidak ada. Tapi saya cari 40 beras sudah tidak ada datanya. Tak induk-induk nggak ada. Sepertinya 100 besar pun Indonesia belum masuk ya. Belum masuk. Karena apa? Karena pakai indikator 6. Yang pertama itu harus ada inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas. Ini luar biasa ini anak-anak vokasi ini. Sudah mampu berinovasi dan mampu berkreativitas, apalagi sudah berani untuk membuka CV, berani untuk mengambil resiko. Suatu saat mungkin gagal, suatu saat mungkin rugi. Nah, yang pertama itu justru inovasi, bukan modal. Ini yang menjadi ukuran ya. Bukan modal. Modal itu ternyata nomor 5 dari 6 itu. Inovasi. Yang kedua itu daya saing. Jadi produk-produk dari anak-anakku ini bisa memiliki daya saing. Nah, salah satu ini branding, kemudian expo, marketing, ini dalam rangka untuk meningkatkan daya saing juga. Bagian dari meningkatkan daya saing. Ini sangat penting, indikator dari kewirausahaan. Kemudian yang ketiga, itu ada indikator keterampilan tenaga kerjanya. Jadi nanti anak-anakku yang punya karyawan, itu juga karyawan-karyawan yang terampil, itu harus dinilai. Ini kebetulan anak saya yang dosen sains itu juga berwirausaha sejak S1 ya. Pada saat mau lulus S1 itu waktu itu anak saya sudah mendapatkan penghasilan rata-rata ya. Rata-rata itu sudah di atas 10 juta. Mau lulus S1 dulu itu. Sekarang sudah di atas 20. Jadi sudah beberapa kali mendapatkan hadiah gratis ke Eropa. 2 kali mendapatkan umroh gratis. Dari apa itu? Dari
koleganya, pelanggannya itu banyak, ada dari Malaysia, Kalimantan, ada yang dari Singapura juga. Ini anak saya yang nomor 2. Anak saya nomor 1 dosen farmasi di UHT. Ini tidak punya jiwa wirausaha sama sekali. Tapi yang kedua ini punya jiwa wirausaha yang luar biasa. Pernah waktu S2 itu tak tanya, Dek, saya panggil adik karena anak kedua dan tidak punya anak lagi dari istri pertama. Bukan ya guyon. Istri saya satu-satunya yaitu. Nah itu tak tanya itu, Dek, SPP-nya tak dikasih ayah ya? Oh jangan ya, uang saya masih banyak ya, ditunjukkan tabungannya. Saya kaget, tabungan anak saya kedua itu lebih besar dari tabungan saya. Waktu itu saya sudah profesor padahal ya. Nah ini berwirausaha, apakah dulu anak saya pernah gagal? Sering sekali gagal. Tapi anak saya tidak mau tak kasih modal, cari-cari sendiri. Hutang-hutang bank sendiri. Cari sendiri. Jadi karena usahanya itu sudah bisa menghasilkan sehingga bisa dipercaya bank untuk pemodalan, tidak masalah. Nah baru kemudian infrastruktur yang keempat itu. Infrastruktur. Termasuk ini vokasi, ini memberi infrastruktur ya. Memberikan wahana untuk branding dan expo, ini infrastruktur. Kemudian ada galeri, ini infrastruktur. Nah ini adalah bagian infrastruktur yang disediakan oleh program vokasi yang luar biasa. Yang tentu dari program studi lain ini belum ada. Saya tidak tahu kalau dari ekonomi apakah pernah pameran produk, expo, kemudian ada infrastruktur, saya belum tahu itu. Nah baru yang kelima itu adalah akses modal. Ini yang menjadi ukuran wirausaha. Ini menurut indikator menurut CEO World itu ya. Nah, jadi modal itu yang kelima ternyata. Nah yang keenam itu ternyata baru keterbukaan bisnis. Jadi ada keterbukaan, nggak perlu ditutup-tutupi ya. Jadi misalnya mahasiswa ini punya, jadi ini sistem ya, keterbukaan bisnis itu sistem. Mulai dari kebijakan negara sampai ke bawah itu harus ada keterbukaan. Kalau negara tidak impor, ya tidak impor ya. Ngomongnya tidak impor, kemudian ternyata impor. Nah ini kan mempengaruhi bisnis yang ada di dalam negeri. Keterbukaan. Jadi memang ini pengaruh besar dari sosial dan kebijakan negara ya, yang terkait dengan keterbukaan. Tapi terkait inovasi, daya saing itu bisa anak-anakku lakukan sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, tidak perlu banyak-banyak. Saya khawatir sudah ada yang ngantuk yang pojok sana itu ya. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir apa yang kita dengar bersama ini memberi motivasi bagi anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi untuk terus maju, untuk terus berkreativitas, untuk terus berinovasi dan berani untuk mengambil resiko dalam rangka untuk mencapai cita-cita menjadi wirausaha yang unggul dan tangguh serta mampu bersaing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Madlimi atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu peresmian batik Tanah Unesa dan batik Semanggi yang akan ditandai dengan pemotongan pita oleh Bapak Profesor Dr. Madlimi MSI. Gitu. 1, 2, 3 terus harus bismillah. Ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh beri tepuk tangan yang meriah teman-teman semuanya untuk peresmian Banesa dan Batik Semanggi.
Baik, sambil menunggu para dosen dan pejabat UNESA melihat-lihat toko Banesa dan toko Semanggi, saya bacakan untuk selanjutnya. Kita ada gelar Expo Kewirausahaan. Untuk standnya ada di selasar dan di samping panggung, nanti dapat dilihat oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Lalu ada kunjungan lab busana dan lab komputer vokasi UNESA. Dan acara penutup ada Ramatama. Untuk serangkaian acara tersebut, saya serahkan kepada Cak Ning Vokasi untuk mendampingi Bapak Ibu keliling-keliling vokasi untuk melihat-lihat pameran, melihat-lihat lab, sampai dengan Ramatama selesai. Saya Brilian Angelia selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.